kalbu adalah bejana. Tergantung apa yang kita lihat, tergantung apa yang kita dengar, tergantung apa yang sering kita bicarakan, maka masuklah ke hati. Ya, karena dosa-dosa kalau kita lakukan, bisa membuat kalbu kita menjadi kotor, sehingga kalbu kita menjadi keras. Inilah sebab-sebab kerasnya hati hendaknya kita jauhi. Ya. Hendaknya kita jauhi. Saya ulangi lagi sebenarnya. Terlalu banyak bicara tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membatalkan janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah banyak tertawa. Yang keempat adalah terlalu banyak makan, terutama dari hasil haram dan syubhat. Yang kelima, terlalu banyak dosa. Yang keenam, terlalu banyak dosa. Ini sebenarnya sebab-sebab utama yang menjadikan hati menjadi keras dan yang kita jauhi sebagai tindakan preventif agar menjaga hati kita tidak menjadi keras. Nah, kita masuk pada pembahasan inti tentang hal-hal yang bisa melembutkan hati. Muzilatul qaswah. Kita bicara tentang obat. Kita sadar hati kita keras. Nah, caranya bagaimana agar kerasnya hati ini bisa kita hilangkan. Beliau berkata, amma muzilatul qaswati fa muta'addidatun aidan. Adapun hal-hal yang bisa menghilangkan kerasnya qalbu, maka juga banyak, bervariasi. Faminha, di antaranya kasratu dzikrillah alladzi yatawaqa'u 'alaihi al-qalbu wal lisan. Penting, banyak berzikir kepada Allah, tetapi zikir yang bagaimana kata Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu zikir yang di mana qalbu sinkron dengan lisan. Qalbu sinkron dengan lisan. Ulama menjelaskan bahwasanya berzikir tanpa sinkron dengan hati tetap dapat pahala. Seorang astagfirullah pikiran kemana-mana, atau subhanallah alhamdulillah pikirannya kemana-mana, dapat pahala. Tapi pahalanya beda dengan zikir yang berkualitas. Zikir yang berkualitas adalah zikir yang mengkonektingkan antara lisan dengan qalbu. Ini yang jarang kita perhatikan. Kita berzikir pagi petang, pikiran kita kemana-mana. Kita baca Quran, pikiran kemana, kita tahu-tahu khatam, tahu-tahu selesai juz sekian. Kita tidak menjiwai hati kita dalam membaca ayat-ayat Allah tersebut. Beda kalau kita zikirnya astagfirullah. Tidak usah jauh-jauh, ketika kita sholat saja, kemudian kita subhanallah, sambil kita renungkan makna subhanallah, pasti kita merasakan perbedaan dalam qalbu kita. Nikmat ketika berzikir subhanallah, alhamdulillah. Sama saja, waktu yang akan kita tempuh sama saja. Cuma ketika kita berzikir, otak kita, pikiran kita sedang sinkron, sedang connecting atau tidak, itu kita ngatur. Cuma kita kadang nggak mau, kita sambil buru-buru, sambil zikir, lihat WA, repot seperti itu. Repot. Ini tidak melembutkan hati. Yang melembutkan hati adalah zikir yatawatahu alaihi al-qalbu wal lisan. Zikir yang lisan dan hati sinkron. Al-Mu'allaf bin Ziyad berkata, inna rajulan qala lil Hasan. Ada seorang bertanya kepada Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, kunyanya Hasan, ashku ilaika qaswata qalbi, aku mengeluhkan kepada engkau kerasnya hatiku. Qala adnihi min adzikr, dekatkanlah qalbumu kepada zikir. Zikir mengingat Allah mendatangkan kelembutan jiwa. Di antaranya baca Al-Quran, ya. Di antara zikir yang agung adalah baca Al-Quran. Kata Wahab bin Al-Ward, نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره. Kami mengamati tentang hadis ini, maka kami tidak mendapati sesuatu yang lebih menjadikan hati menjadi lembut dan lebih cepat mendatangkan kebenaran seperti baca Al-Quran bagi orang yang mentadabburinya. Dia bersyaratkan, kalau ingin hati cepat lembut, di antara cara paling praktis, paling cepat baca Quran, tetapi dengan tadabbur. Bukan sekedar baca saja. Kita semua kadang-kadang Ramadan baca, oke, tidak masalah. Mungkin kita baca Imam Syafi'i ketika bulan Ramadan, baca Quran sehari khatam 2 kali. Dia Imam Syafi'i rahimahullah. Dia ngerti bahasa Arab dan dia tahu tafsir Al-Quran, sehingga meskipun dia baca cepat, dia langsung bisa langsung mengerti isinya. Kita beda, kita IQ kita rendah, ya. Kemudian kita tidak bisa cepat mengakses apa yang kita baca, kita tidak tahu bahasa Arab, maka perlu kita baca Al-Quran dengan tadabbur. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Qifu inda ajaibihi." Berhentilah
ketika kau mendapati keajaiban-keajaiban Al-Quran. Ya, jangan baca cepat-cepat, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kita ingin baca Al-Quran sambil kita hayati maknanya. Apalagi kita bisa baca tafsirnya. Ini cepat menjadikan hati menjadi lembut. Qala Yahya bin Mu'adz wa Ibrahim al-Khawwas. Yahya bin Mu'adz dan Ibrahim al-Khawwas berkata, "Dawa'ul qalbi khamsatu asya'." Obat hati itu ada 5. Qira'atul Quran bitafakkur. Yang pertama beliau sebutkan adalah baca Al-Quran dengan tafakkur, dengan perenungan. Makanya Ibnu Qayyim berkata, "Qira'atu ayatin wahidatin bitafakkur wa tadabbur wa ta'aqqul khairun min al-khatmah bi ghairi tadabbur." Membaca satu ayat saja tapi dengan perenungan, dengan hayatan dan tadabbur lebih baik daripada khatam Quran yang tidak dipahami maknanya. Ya. Ini ya, nanti saya gampang. 5 sebab Gampang nanti. Obat bagi hati. Pertama, qiraatul Quran bitafakkur, baca Quran dengan tafakkur. Yang kedua, wa khala'ul batan, yaitu kosongkan perut itu dengan puasa atau yang semisalnya. Wa qiyamul lail, salat malam, ini juga melembutkan hati. Wa tadarru 'inda sahar, berdoa ketika di waktu sahur, berdoa di waktu sahur, angkat tangan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa mujalasatus shalihin, bermajelis sering bergaul dengan orang-orang saleh, melembutkan hati. Karena mereka mengucapkan kata-kata yang baik, mereka membuat ingat kepada Allah, mereka beramal bernahi mungkar, maka dengan bergaul dengan orang-orang saleh menjadikan hati menjadi lembut. Wal aslu fi izalati qaswatil qulub bi dzikr qouluhu ta'ala. Adapun dalil tentang bahwasanya dengan berzikir akan menghilangkan kerasnya hati itu firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenteram. Allah juga berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathan yatakasha'aru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum ila dzikrillah. Allah yang menurunkan perkataan yang terbaik itu Al-Quran sebagai suatu kitab yang mutasyabih, yang mirip-mirip kokohnya, indahnya, mathan yang berulang-ulang isinya, dan surga tentang neraka berulang-ulang. Takasha'aru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, dan orang-orang takut kepada Allah, mereka bergetar ketika membaca Al-Quran. Kemudian kulit mereka menjadi lembut, hati mereka menjadi lembut menuju kepada zikir kepada Allah. Ini dalil bahwasanya zikir kepada Allah menjadikan al-qulub talin, menjadikan hati menjadi lembut. Demikian juga firman Allah, alam ya'nil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Bukankah tidakkah telah tiba saatnya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haq, dengan apa kebenaran yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Jadi jangan disepelekan berzikir, sebab utama untuk melembutkan hati. Ya, kita sudah hati kita berpenyakit. Namun zikir bagaimana? Zikir yang berkualitas. Zikir yang dimana qalbu sinkron dengan lisan, connecting dengan lisan. Dalam riwayat yang mursal disebutkan, inna hadhil quluba la tasda'u kama yasda'ul hadid. Sungguhnya hati ini berkarat, bisa mengalami karatan sebagaimana besi mengalami karatan. Benar. Hati ini kalau dibiarkan menjadi semakin berkarat tadi, dan perlu dibersihkan. Qila fama jilauha, bagaimana membersihkannya? Tilawatu kitabillah wa kathrati dzikri, dengan baca Al-Qur'an dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita telah menyelesaikan sebab pertama, yaitu berzikir kepada Allah, zikir yang berkualitas. Semakin ingat kepada Allah maka hati kita semakin bersih. Tapi yang kedua, al-ihsan ilal yatam wal masakin, yaitu berbuat baik kepada anak-anak yatim dan orang miskin. Ini juga sebab untuk melembutkan hati. Jangan disepelekan. Ya. Dari Abu Hurairah, anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaswata qalbihi, bahwa hatinya keras. Rasulullah SAW mengatakan, apa jawaban Nabi? In ahbabta an yalina qalbuka famsah ra'sal yatim wa atimil miskin. Kalau kau ingin lembut qalbumu, maka usapkanlah kepalamu di kepala, tanganmu di atas kepala anak yatim, dan berilah makan kepada fakir miskin. Subhanallah. Ketika kita mengusap tangan kita kepada anak yatim, betapa rasa bahagia yang dia dapatkan. Anak yatim dia tidak punya orang tua, dia tidak menunggu ada yang mengusap kepalanya. Ya. Ketika dia mendapati Rasulullah perhatian, kalau dia menangis, dia mau lapor pada siapa? Anak yatim, kasihan. Ketika kita perhatian sama dia, kita berikan kebahagiaan, Allah akan berikan kebahagiaan pada hati kita. Fakir miskin, kita terenyuh, kita iba sama dia, kita kasih makan, ya, maka akan berpengaruh kepada hati kita. Ini perintah Nabi SAW, agar kalau kau ingin hatimu
hatimu lembut, maka jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Oleh karena itu para salaf mereka terkadang sengaja untuk mengambil orang miskin, makan bersama dia, bersama orang miskin tersebut. Agar hati ini menjadi bersih jauh dari kesombongan dan keangkuhan. Sehingga terkadang mereka duduk sama orang miskin ngobrol, terkadang mereka seperti disebutkan dari cucu Nabi Hasan atau Husain, manggil orang miskin makan dengan dia, makan bersama, duduk bersama, ya. Dalam rangka apa? Untuk menjaga hati. Ya, hati ini mudah sekali sombong, mudah sekali keras, mudah sekali kaku. Ya, dunia yang gemerlap bisa buat hati keras, jabatan yang tinggi buat hati menjadi kaku, orang bisa berubah tiba-tiba. Subhanallah, waliyadzubillah. Ya, maka di antaranya adalah kita perhatian sama anak yatim dan beri makan kepada fakir miskin. Baik, kemudian di antaranya yang bisa menyembuhkan, melembutkan hati, kasratu zikril maut, sering mengingat kematian. Ini juga yang malas kita lakukan. Kita malas ingat kematian, kenapa? Sebenarnya kalau kita ingat kematian, kita akan bahagia. Hati menjadi tenang, ada akhirat, tenang menghadapi ujian kehidupan kita. Bentar lagi mati mau diapain? Tapi kita kenapa malas mengingat kematian? Karena kita tidak ingin kelezatan kita terganggu. Ya, kita tidak ingin kelezatan kita terganggu. Karena Rasulullah SAW menamakan kematian dengan hadimul ladzat, yaitu penghancur kelezatan. Orang kalau ingat kematian dia kelezatan yang sedang dirasakan menjadi berkurang. Maka dia tidak mau ingat kematian. Padahal kalau dia ingat kematian maka hatinya menjadi lembut dan dia akan bahagia. Ya, lihat orang paling bahagia para ulama, para sholihin yang ingat akhirat, mereka bahagia. Dari Mansur bin Abdurrahman dari Sofia, dia berkata, "Anna imra'atan atat Aisyah litashkuwa ilaiha al-qaswata." Ada seorang wanita datang kepada Aisyah lantas mengeluhkan kepada Aisyah tentang kerasnya hatinya. Maka nasihat Aisyah kepada wanita ini yang sedang mengalami keras hati, "Akthiri dzikrul maut," perbanyaklah ingat mati. "Yariqu qalbuki wa taqdirina ala hajatiki." Kalau kau sering mengingat mati, maka hatimu akan lembut dan kau akan mampu menunaikan kebutuhan-kebutuhanmu. Ya. Allah akan menolongmu. Fafa'alat, maka wanita pun menjalankan wasiat Snacks buat anak-anak. Fa'anasat min qalbiha